Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan seperti biasanya kan kawan ya, pada video kali ini ya masih dalam pembahasan tentang Abdul Somad, dimana judul video ini saya berikan judulnya Ceramahku Menggagalkan Liburanku. Ya, sebenarnya judul ini tadi saya rencananya saya buat sebuah puisi, tetapi entah kenapa saya berpikiran lebih cocok ya untuk saya bahas di dalam video ini. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa ya beberapa hari yang lalu itu Ustadz Abdul Somad ditolak ya di Singapura karena beberapa alasan, karena menurut mereka bahwa ada ceramah Abdul Somad sehingga ceramah itu terpaksa menggagalkan liburan Abdul Somad ke Singapura. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita simak dulu video yang satu ini. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu tadi salah satu video Abdul Somad, sehingga ya video ini harus menggagalkan rencana liburan Abdul Somad di Singapura. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, ketika dia menyampaikan ceramahnya dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir dan tersebar di media sosial, dan bukan hanya orang Indonesia saja yang melihat video itu, tetapi seluruh dunia ya, mereka mengakses dan melihat langsung video dari Ustadz Abdul Somad, dan mereka berpikir bahwa Abdul Somad harus diwaspadai ya. Tadi saya dapat berita bahwa bukan hanya Singapura ya sebetulnya, tetapi ada 5 negara lagi yang sudah memberikan atensi kepada Ustadz Abdul Somad untuk tidak bisa melakukan liburan atau untuk masuk ke sebuah negara tersebut, ke beberapa negara tersebut. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa mulutmu adalah harimaumu ya. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, menjaga ceramah kita, menjaga perkataan kita, bisa-bisa berdampak buruk kepada orang lain atau bisa berefek ya. Dan kita tahu bahwa efeknya tidak main-main ya, tidak main-main ya kawan-kawannya. Kita bisa lihat sendiri bahwa dengan tegasnya
ya mereka melarang Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke negara mereka karena mereka di sana adalah sangat menjunjung tinggi yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijaga dan dibudayakan dengan budaya damai, ya hidup harus bisa hidup berdampingan tanpa ada perbedaan, tanpa ada kata minoritas dan mayoritas, ya, karena kepentingan seluruh bangsa, anak bangsa adalah merupakan kepentingan yang harus mereka junjung tinggi dibanding kepentingan suatu kelompok, ya, berbeda dengan kita di Indonesia ini, di mana kepentingan satu kelompok tertentu jauh lebih baik, ya, dibanding kepentingan seluruh anak bangsa. Nah, teman-teman semuanya, ya tentunya dalam hal ini, ya secara pribadi atau kita semuanya, kita harus bisa menjaga perkataan kita, ya, sebagai umat Kristen yang penuh dengan kasih, ya tentunya harus kita bisa menunjukkan kasih itu, ya bukan hanya dengan memberi, tetapi bisa dengan perkataan kita, ya, dengan omongan yang kita keluarkan, dengan kata-kata, dengan kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain, ya, bahwa kasih itu harus bisa berdampak, ya, kepada orang lain, ya. Kita tahu teman-teman, ya, bahwa Singapura ini, ya sangat pluralistik, ya, di mana kehidupan di sana, ya mereka terdiri dari beberapa ras, golongan, ya, multi agama, dengan terdiri beberapa agama. Makanya mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan di tengah perbedaan, ya. Nah, saudara yang berkati Tuhan, pada saat ini saya mau katakan agar ke depannya, ya, kita harus bisa menjaga omongan kita, bisa menjaga sikap kita, ya, apalagi kalau sudah menyangkut orang lain. Saya rasa itu sangat tidak baik, ya, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Apalagi kita di Indonesia ini, pernah saya katakan bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras, ya, terdiri dari beberapa bahasa dengan budaya yang berbeda-beda. Jadi, ya, kehidupan kita di Indonesia ini, ya, harus, ya, dijunjung tinggi yang namanya toleransi, ya, harus bisa menghargai yang namanya perbedaan, ya, karena kita adalah negara yang majemuk. Nah, teman-teman semuanya, saya minta tanggapan teman-teman, sampaikanlah tanggapannya melalui kolom komentar, ya, karena banyak reaksi yang menyayangkan sikap dari Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad liburan ke sana. Tetapi menurut saya bahwa itu adalah suatu kebijakan dari sebuah negara, ya, itu adalah kebijakan mereka, ya, apa boleh buat, ya. Sama seperti juga kita di Indonesia ini, mungkin kita tidak sembarangan untuk menerima tamu dari luar atau orang-orang asing tanpa kita ketahui latar belakangnya, ya. Saya setuju kebijakan yang diambil oleh Singapura, bukan dalam arti kita bersenang-senang, ya, atau happy atas kejadian ini, tidak, ya. Kami sebagai umat Kristen tidak pernah happy dengan kejadian ini, tetapi kami happy dengan keputusan yang diberikan oleh Singapura kepada Ustadz Abdul Somad, ya. Kami tidak happy dengan gagalnya liburan Abdul Somad, tetapi kami happy dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Singapura
untuk mendeteksi orang-orang yang seperti ini. Nah teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen video di bawah, komen video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya, biar channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.